السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Sunan Abi Dawud. Kita masuk pada bab yang baru, bab fil haid la taqdis shalah. Bab seorang wanita haid tidak mengqadha salatnya. Hadis nomor 262. Berkata Imam Abi Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan, haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Mu'adzah qalat inna imra'atan sa'alat Aisyah ataqdil haidu as-salah faqalat أحرورية أنت لقد كنا نحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. حدثنا الحسن ابن أمر أخبرنا سفيان ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذ العدوية عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Yang artinya, berkata Imam Abi Dawud, telah diberitakan kepada kami dari Musa ibnu Ismail, dari Wuhaib, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Mu'adzah. Beliau berkata, sesungguhnya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah. Wanita ini mengatakan, wahai Aisyah, apakah kita seorang wanita haid mengqadha salat kita di saat kita sedang haid, salat yang kita tinggalkan, apakah itu perlu diqadha wahai Aisyah? Kemudian Aisyah pun menjawab wanita ini. Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah anti seorang haruriyah? Nanti kita akan jelaskan. Apakah anti seorang haruriyah? Kemudian Aisyah mengatakan, dulunya kami haid pada masa Nabi SAW, kami tidak mengqadha dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Kemudian Imam Abi Daud membawakan riwayat yang lain, kata beliau, telah diberitakan kepada kami dari Hasan ibni Amr, telah diberitakan kepada kami dari Sufyan bin Abdul Malik, dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Mu'adzah, dari Aisyah, sama dengan hadis yang di atas, tetapi ada tambahan, kata Abu Daud, yaitu kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat.
Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menceritakan tentang seorang wanita pada masa sahabat bertanya kepada Aisyah perihal bahwasanya kenapa kita disuruh para wanita yang haid ini disuruh untuk mengqadha salat. Kenapa kita disuruh untuk mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha salat? Maka wanita ini bertanya, apakah kita juga disuruh untuk mengqadha salat wahai Aisyah? Maka ketika mendengar pertanyaan ini, spontan Aisyah mengatakan kepada wanita ini, bertanya kepada wanita yang bertanya ini, aharuriyatun anti? Apakah anti seorang haruriyah? Haruriyah itu adalah nisbat sebuah kota dekat dengan Kufah, 3,5 kilo dari Kufah atau 2 mil, yang nama kotanya adalah Harawra. Harawra itu adalah kotanya orang Khawarij. Kotanya orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka keluar dari Islam bagaikan anak busur, panah yang keluar dari busurnya. Dan Khawarij ini mulai muncul, dia berbentuk sebagai kelompok ketika pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Walaupun pada masa Nabi ada orang Khawarij. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang pada peperangan Badar, yang mana Nabi mengasihkan orang-orang Muhajirin dan Nabi SAW tidak mengasihkan orang Ansar. Kemudian sebahagian orang, ada satu orang datang kepada Nabi dan berkata kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, kata orang ini. Kemudian kata Nabi, kalau saya tidak adil, siapa yang lebih adil di muka bumi ini? Kata Rasulullah, kalau saya tidak adil, siapa yang lebih adil di muka bumi ini? Kemudian kata Nabi, akan keluar dari orang ini kelompok yang keluar dari Islam bagaikan anak panah keluar dari busurnya. Kemudian disifati oleh Nabi SAW bahwasanya orang ini memiliki payudara seperti payudara wanita. Dan subhanallah, pada peperangan antara Ali, peperangan Ali ketika Ali memerangi orang-orang Khawarij, setelah didebat oleh Abdullah bin Abbas, pada saat itu Ali sebelum berperang mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog kepada mereka. Maka pada saat itu dipatahkan semua oleh Ibn Abbas syubhat-syubhat orang Khawarij. Maka separuh dari mereka itu taubat. Nah, ini pentingnya juga. Orang itu kalau berdebat, yang berdebat ilmiah, yang mendebatnya ada orang alim, maka akan terdapat hasilnya. Maka Abdullah bin Abbas separuh pada saat itu didebat oleh Abdullah bin Abbas, separuh bertaubat. Separuhnya tidak bertaubat. Separuhnya itulah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang yang mengatakan "I'dil ya Muhammad" pada masa Nabi, berlaku adillah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itu didapati dari kelompok Khawarij. Dia mati di kelompok Khawarij karena Ali bimbang memerangi mereka. Kenapa bimbang? Karena mereka ini sholatnya luar biasa. Ibadah puasanya seperti ibadah puasa para sahabat, jauh luar biasa. Orang ahli ibadah. Orang Khawarij itu orang ahli ibadah semua. Tidak ada mereka itu orang yang bermaksiat. Sehingga di dalam ilmu hadis pun, orang Khawarij itu kalau dia meriwayatkan hadis diterima oleh para muhaddisi. Karena mereka tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin mereka berbohong. Karena mereka mengkafirkan orang berbohong. Dusta itu dosa besar, kafir bagi mereka. Tidak mungkin berbohong. Karena mereka ahli ibadah, tetapi mereka punya syubhat. Yang syubhatnya sangat berbahaya. Maka Aisyah spontan menuduh wanita ini, ahruriyati anti. Kata Aisyah, apakah anda orang Khawarij? Karena fikihnya orang Khawarij, ini perbedaan fikih orang Khawarij dan fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya mereka bahwasanya wanita itu juga diperintahkan untuk mengqadha salat dan juga mengqadha puasa. Jadi orang Khawarij itu mewajibkan mereka, wanita yang haid itu mengqadha salatnya. Maka ini syubhat orang Khawarij diketahui oleh Aisyah. Maka Aisyah langsung spontan bertanya, kata Aisyah, apakah anti seorang Khawarij, sehingga bertanya dengan pertanyaan demikian. Dan wanita ini spontan, di dalam sebagian riwayat dia mengatakan, saya bukan orang Khawarij, Aisyah. Saya bukan Khawarij.
tapi saya tidak tahu hukumnya. Apakah kita sebagai wanita itu disuruh untuk mengqadha salat bagi wanita yang haid? Maka kata para ulama, di antara faedah dari hadis ini adalah subhanallah, wanita yang bertanya ini dia tidak tahu. Ya, wanita yang bertanya ini dia tidak tahu tentang masalah wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Dia tidak tahu hukumnya. Tetapi subhanallah, ketika masalah khawarij dia langsung tahu. Ketika Aisyah menuduh wanita ini, Aisyah bertanya, apakah anti seorang khawarij? Kata wanita ini, tidak, saya bukan khawarij. Dia langsung tahu bahwa khawarij itu kelompok sesat. Ini menunjukkan kepada para ulama, ya, pengetahuan bid'ah, pengetahuan, ya, ini masalah akidah itu sangat penting pada masa sahabat. Sehingga itu didahulukan daripada yang lainnya. Wanita ini tidak tahu, tapi dia mengerti tentang masalah khawarij. Maka penting, ya, orang zaman sekarang itu memperhatikan masalah akidahnya. Ya, masalah akidahnya. Dan inilah ciri khas wanita para sahabat, bagaimana mereka mengenal bid'ah itu dengan detail. Ya, sangat detail mereka mengenal bid'ah. Karena bid'ah itu sangat erat kaitannya dengan akidah seorang muslim. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW beliau mendidik istri-istri beliau. Ya, mendidik istri-istri beliau bagaimana kuat, ya, akidahnya, kuat manhajnya di dalam menghadapi, ya, hal-hal yang merusak akidah seorang dari perkara bid'ah, dari perkara syubhat. Maka Aisyah tegas sekali. Kata Aisyah, apakah anti seorang khawarij? Dan wanita ini pun juga tegas. Dia menafikan, saya bukan seorang khawarij, wahai Aisyah. Dan ini penting, ya, seorang suami itu perhatian pada akidah istrinya, pada akidah keluarganya. Itu penting diperhatikan. Karena wanita ini, Bapak Ibu, ya, sangat lemah. Wanita ini kuat kalau suaminya kuat. Tapi kalau suaminya lemah, tidak mengajar anaknya, tidak mengajar istrinya pembelajaran yang baik, maka dia mengikuti suami sekedar ikutan saja. Ketika suaminya meninggal dunia, ketika sang istri ini tidak diajari dengan ajaran yang baik, maka mudah sekali luntur. Maka dia kalau nikah lagi dengan laki-laki lain yang mungkin berbeda manhaj, berbeda akidah, maka dia akan ikut. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pondasi yang kuat. Oleh karena itu, ya, siapapun, ya, kita perhatian terhadap kaum wanita. Baik ibu kita, saudari kita, istri kita, anak perempuan kita, karena mereka ini orang yang lemah, sangat mudah ikut arus, ya, sangat mudah, ya, ikut arus, sangat mudah sekali, ya. Wanita itu, ya, dia sangat mudah luntur akidahnya, sangat mudah luntur manhajnya, ya. Maka perlu dikokohkan. Dan ini lihat bagaimana Nabi SAW beliau mendidik istri beliau. Aisyah begitu keras, ya, ketika beliau mengetahui ini adalah pemikiran yang timbul dari sebuah bid'ah yang dimunculkan oleh orang khawarij. Kemudian di sini kata para ulama menjelaskan bagaimana, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Kenapa? Karena wanita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha salatnya ketika dia suci dari haidnya. Kenapa tidak diperintahkan demikian? Kata para ulama, karena wanita di dalam kondisi haid, pertama, mereka dalam kondisi yang lemah, kondisi labil. Maka wanita ketika dia sedang haid, sedang nifas, itu dalam kondisi lemah dan dalam kondisi labil. Makanya pian, sedikit dia salah, ya, dimamai oleh bini. Ketika bini itu lagi haid, makanya pian beapik-apik berpender ketika bini lagi haid. Kalau kada, dia cepat labil, ya, cepat labil, karena itu masa-masa lemahnya dia seorang wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membebani kondisi wanita lemah tersebut dengan ibadah salat yang begitu banyak. Karena salat ditinggalkan dalam sepekan itu berapa kali dia harus mengerjakan mengqadha kalau disuruh untuk mengqadha.
Maka di antara rahmat Allah, Allah tidak mewajibkan bagi wanita untuk mengqadha salatnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa tidak diwajibkan? Karena salat itu bukan ibadah yang muassa'. Bukan ibadahnya waktunya luas. Tapi salat itu ibadahnya waktunya sempit. Berbeda dengan puasa. Ibadahnya waktunya lapang. Dan puasa tidak berulang-ulang, sedangkan salat dalam sehari berulang-ulang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan rahmatnya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi wanita untuk mengqadha salatnya, tetapi Allah wajibkan dia untuk mengqadha puasanya. Kemudian dari sini kita juga bisa mengambil faedah. Boleh seorang muslim itu bertanya kepada seseorang tentang hikmah suatu ibadah. Boleh orang itu bertanya. Boleh seseorang itu bertanya tentang hikmah dalam sebuah ibadah. Contoh misalnya, ada orang bertanya, Ustadz, apa sih hikmahnya kita ini diwajibkan berpuasa? Maka tidak boleh seseorang mengatakan, Ikam ini orang filsafat. Ya, bertakun-takun hikmah. Maka boleh orang itu bertanya hikmah tentang sebuah ibadah. Tetapi yang dilarang adalah seorang muslim ketika dia tidak mendapatkan hikmah dari suatu ibadah, kemudian dia ingkari ibadah tersebut. Ini yang salah. Karena hikmah itu kadang-kadang ada diketahui oleh seseorang, kadang tidak kita ketahui. Karena tidak semua ibadah itu bisa kita ambil hikmahnya. Karena akidah manusia, pemikiran manusia, otak manusia itu terbatas. Oleh karena itu ada hikmah di dalam syariat, itu kita ketahui. Contoh misalnya, seorang wanita bertanya, Ustadz, kenapa laki-laki boleh berpoligami, wanita tidak boleh? Misalnya, apa hikmahnya? Maka kadang ada orang bisa menjelaskan hikmah. Tetapi jangan sampai ketika kita tidak mengetahui hikmah dalam sebuah ibadah, kita mengingkari ibadah tersebut. Ini yang dilarang. Tapi kalau bertanya tentang masalah hikmah, itu tidak dilarang di dalam Islam. Kemudian di dalam hadis ini juga boleh kita meninggalkan jawab, tidak menjawab pertanyaan yang sifatnya dalam rangka untuk mempersusah diri. Ada orang bertanya dalam rangka untuk mempersusah dirinya pertanyaan tersebut, maka boleh kita tinggalkan, tidak kita jawab. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak mau menjawab asalnya. Ketika wanita ini bertanya, wahai Aisyah, kenapa kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Aisyah tidak mau menjawab karena ini adalah syubhat orang Khawarij dan ini pertanyaan yang menyusahkan diri seseorang. Kemudian ketika wanita ini menjelaskan, saya bukan orang Khawarij. Kemudian dia ingin menjelaskan dirinya, ingin mengambil faedah, mengambil hikmah, barulah dijawab oleh Aisyah. Di sini kata para ulama ada faedah. Kalau kita tahu soal itu, kalau kita jawab, dia bertanya tentang sebuah pertanyaan yang menyusahkan dirinya, maka tidak perlu kita jawab. Contoh misalnya, ada orang bertanya, Ustadz, apa hukumnya nikah di bulan? Kada perlu dijawab. Nikah aja kada apa-apa saja, karena sampai di bulan abari aku. Maka tidak perlu kita menjawab soal-soal yang membuat susah. Atau banyak zaman sekarang anak muda ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat susah. Contoh misalnya, saya pernah ditanya orang, Ustadz, mungkinkah Allah itu menciptakan yang lebih kuat daripadanya? Pertanyaan pertama ini gak ada faedahnya dijawab pertanyaan ini. Imannya tidak bertambah, yang ada adalah yang muncul di dalamnya adalah keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, pertama tidak perlu dijawab, yang kedua pertanyaannya salah. Sama orang bertanya, Ustadz, mungkinkah seorang anak itu lebih tua daripada abahnya? Film kartun pun ada kau menjawab karena ini. Film kartun pun ada kau menjawab, film khayal menjadikan anak itu lebih tua usianya daripada ayahnya. Tidak akan bisa menjawab. Karena pertanyaannya salah, tidak perlu dijawab. Maka soal-soal yang membuat susah, itu tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Maka Aisyah meninggalkan, asalnya menjawab, tetapi ketika wanita ini menjelaskan, dia ingin tahu hikmahnya, baru dijawab oleh Aisyah. Kemudian
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini adalah kalau kita ini dituduh, kita ini kalau dituduh terhadap oleh seseorang bahwasanya Anda bukan ahlus sunnah, maka wajib ketika kita dituduh, kita menafikan tuduhan tersebut. Kita harus menjelaskan kepada orang kita ini tidak seperti yang dituduhkan. Kalau Anda misalnya dituduh orang, Anda seorang memiliki pemikiran yang keras misalnya, ustadz ini ustadz yang keras apa macam, maka wajib Anda jelaskan kepada umat bahwa saya tidak keras. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang itu menempelkan label yang tidak benar kepada Anda, maka wajib Anda nafikan. Sebagaimana sahabiah ini ketika ditanya oleh Aisyah, ahruriyatun anti, apakah anti seorang khawarij, kata Aisyah, maka sahabiah ini, wanita ini langsung dia menafikan, meniadakan, saya bukan orang khawarij. Maka seorang muslim juga demikian. Kalau dia dituduh demikian, dia katakan saya bukan demikian. Terlepas orang itu percaya atau tidak percaya itu urusan lain. Tetapi Anda harus jelaskan bahwasanya Anda tidak seperti yang dituduhkan. Kalau seandainya tuduhan itu tidak benar, atau Anda tuduh misalnya seorang wanita misalnya dituduh ya dengan macam-macam tuduhan yang miring, maka Anda nafikan, saya tidak seperti ini, tidak seperti ini. Terlepas orang yang menuduh itu percaya atau tidak percaya, tetapi Anda sudah menjelaskan kepada orang bahwasanya Anda tidak seperti yang dituduhkan. Orang itu menerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwasanya seorang wanita itu diperintahkan untuk mengqadha salat, mengqadha puasanya. Tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Para ulama mengatakan masalah mengqadha ini sebetulnya masalah yang panjang pembahasannya. Para ulama mengatakan bahwasanya ada ibadah itu yang disuruh untuk diqadha. Tapi tidak semua ibadah itu disuruh untuk diqadha. Maka kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, ibadah itu asalnya tidak diqadha. Ibadah itu kalau keluar waktunya asalnya tidak diqadha. Contoh misalnya, saya ketinggalan sholat duha misalnya, saya kelupaan sholat duha, maka pada asalnya tidak ada mengqadha sholat duha. Maka qadha itu datang kalau ada dalil. Kalau ada dalil yang menjelaskan, maka barulah kita mengqadha ibadah tersebut. Contoh misalnya sholat rawatib. Apakah ada dalilnya Nabi mengqadha sholat rawatib tersebut? Ada. Ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang wufud, seorang utusan. Pada saat itu Nabi tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Akhirnya Nabi kerjakan setelah asar, karena disibukkan dengan utusan beliau. Di sini Nabi SAW mengqadha sholat rawatib beliau. Maka di sini kita berdalil boleh mengqadha sholat rawatib. Contoh yang lain misalnya sholat tahajud, sholat tahajud dan witir. Sholat witir pernah diqadha oleh Nabi SAW. Witir pernah Nabi mengqadha sholat witir beliau. Adapun tahajud tidak pernah diqadha oleh Nabi. Tapi yang diqadha beliau adalah sholat witir. Maka mengqadha sebuah ibadah itu harus berdasarkan dalil. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya hampir ulama sepakat puasa itu kalau ditinggalkan, baik akibat ada udzur syar'i atau tidak ada udzur syar'i, dia meninggalkan puasa, berbuka puasa, wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Contoh misalnya, seorang ketika bulan Ramadan dia makan dengan sengaja, tidak ada udzur, dia berbuka puasa, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Wajib dia mengqadha puasa tersebut. Ustaz, saya ini bahari kayak gitu Ustaz.
Sebelum saya dapat hijrah, sebelum dapat hidayah, ulunnya hampir 10 tahun kada pernah puasa. Maka sebanyak itu pula Anda qadha. Sebanyak itu pula Anda qadha. Semampunya dia harus dia qadha. Karena hampir semua ulama mengatakan bahwasanya puasa itu kalau ditinggalkan maka wajib dia qadha. Entah sebab meninggalkannya ada udzur syar'i ataukah tidak ada udzur syar'i, maka wajib dia qadha. Walaupun itu di masa-masa jahiliyahnya dia, di masa nakal-nakalnya dia, di masa dia belum bertaubat, tapi pada saat itu dia diwajibkan berpuasa, dia tidak berpuasa, wajib dia qadha. Ustaz, itu jumlahnya kalau di total 300 hari. Iya, suruh siapa bahari kada berpuasa? Maka wajib dia qadha. Kemudian yang kedua, ibadah seperti masalah seperti masalah salat. Salat apakah wajib diqadha? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama adalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Mereka sepakat, masalah wanita tentu dia tidak mengqadha salatnya karena ada uzur syar'i. Tetapi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ini berkaitan tentang masalah hukum salat itu sendiri. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia keluar dari Islam. Jumhur ulama memandang bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dia tidak keluar dari Islam, tetapi berada dalam kondisi dosa yang sangat besar. Bagi pendapat pertama, ini otomatis mengatakan tidak perlu dia qadha karena dia keluar dari Islam. Tapi bagi pendapat yang kedua, mengambil pendapat yang kedua bahwasanya dia tidak keluar dari Islam, maka bagi pendapat kedua ini konsekuensinya adalah wajib dia mengqadha salat sebanyak yang dia tinggalkan. Sebanyak yang dia tinggalkan. Maka berapa hari dia tinggalkan, maka sebanyak itu pula dia qadha sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita haid ketika keluar haidnya di bulan Ramadan, maka ketika keluar haid tersebut di bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, maka puasanya otomatis batal. Walaupun masih 5 menit lagi berbuka puasa, maka puasanya batal. Harus dia qadha puasa tersebut. Ustaz, di qadhanya 5 menit aja lah, karena ulun sudah puasa tuh, kasihan ulun. Kurang 5 menit tidak. Ulang dari awal. Kemudian kalau seandainya keluarnya setelah maghrib dan dia tidak tahu apakah tadi keluar atau belum, tapi keluarnya setelah maghrib, pas ke WC, ke kamar mandi, ternyata dia dapati darah. Padahal dia tidak tahu apakah keluarnya ini sebelum atau setelah berbuka. Dia tidak tahu, ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, tidak bisa memastikan, maka pada asalnya puasanya sahih. Asalnya puasanya sahih. Tidak perlu dia mengqadha. Dia anggap dia telah berpuasa. Kecuali orang tersebut ragu-ragu bahwasanya darahnya dia yakin darah itu keluar sebelum berbuka, maka ini dianggap puasanya tidak sah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita disuruh untuk mengqadha puasanya dan tidak disuruh mengqadha salatnya. Para ulama mengatakan mengqadha puasa bagi orang yang memiliki udzur syar'i, dia mendapatkan disebut dengan ibadah muassa. Ibadah muassa itu artinya mengqadha puasa ini waktunya luas. Dari semenjak selesai Ramadan sampai sebelum Ramadan berikutnya. Itulah waktu mengqadha puasa bagi seorang yang memiliki udzur seperti wanita haid. Di sini para ulama mengatakan, apakah boleh seorang wanita ketika dia mengqadha puasanya
Misalnya ketinggalan puasa bulan Ramadan, kemudian dia qadha puasa bulan Ramadan tersebut, kemudian dia gabungkan dengan puasa Syawal misalnya. Karena ada sebagian wanita dia puasanya tidak lengkap, ada haid. Di bulan Ramadan tadi ada haid 5 hari 4 hari. Kemudian dia ingin qadha. Dia ingin qadha puasanya, kemudian dia barengkan dengan puasa sunnah Syawal. Apakah boleh atau tidak boleh? Para ulama mengatakan bahwasanya pada asalnya setiap ibadah itu dilaksanakan masing-masing. Dan suatu ibadah pada asalnya tidak boleh digabungkan. Termasuk di dalam hal ini adalah menggabungkan antara mengqadha puasa wajib dengan niat berpuasa sunnah di bulan Syawal, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama mengatakan tidak digabungkan. Ustadz, kalau tidak digabungkan, saya sudah berniat semalam. Semalam berniat mengqadha dan puasa Syawal. Nah, itu kemana pahalanya? Ke pahala puasa Syawal kah? Ataukah ke pahala puasa qadha? Para ulama mengatakan, kalau ada orang menggabungkan dua niat, satunya wajib, satunya sunnah, atau dalam bahasa lain, satunya ibadahnya lebih besar, karena wajib itu ibadahnya pasti lebih besar, dan satunya ibadahnya lebih kecil, maka pahala itu jatuh kepada yang besar. Pahala itu jatuh kepada yang besar. Maka kalau seandainya dia tadi mengqadha puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah di bulan Syawal, maka jatuh ibadah tersebut kepada qadha Ramadan, tidak jatuh kepada puasa sunnah di bulan Syawal. Baik, kalau begitu Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya menggabungkan niatnya ini sunnah dengan sunnah, boleh apa tidak? Maka kita katakan setiap ibadah yang memiliki maksud tertentu, diperintahkan maksudnya tertentu, maka itu pada asalnya tidak digabungkan. Seperti puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis misalnya. Maka Senin Kamis ditentukan puasa setiap hari Senin Kamis, dimaksudkan demikian. Maka dia tidak bisa digabungkan dengan puasa Syawal, karena puasa Syawal puasa tersendiri. Puasa Senin Kamis juga puasa tersendiri. Wallahu a'lam. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi ibadah itu tidak boleh digabungkan kalau seandainya masing-masing ibadah itu memiliki maksud tertentu. Maka tidak bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan adalah ketika salah satu ibadah sifatnya umum, satunya khusus. Maka itu bisa digabungkan. Seperti seseorang misalnya dia ingin sholat duha kemudian berbarengan dengan tahiyatul masjid, itu tidak ada masalah. Duha dan tahiyatul masjid digabung karena tahiyatul masjid itu maksudnya adalah sholat apa saja dikerjakan dalam masjid itu disebut dengan tahiyatul masjid. Atau seorang menggabungkan ibadah puasa hari Senin dengan ibadah puasa mutlak, puasa sunnah mutlak, maka itu boleh. Ya, kenapa? Karena ya ibadah puasa sunnah mutlak ini umum sifatnya, maka masuk di sana pada ibadah puasa pada hari Senin. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan kepada kita untuk mengingkari bid'ah dan pelakunya. Maka seorang muslim, maka hendaknya dia memperingati kaum mukminin, kaum muslimin, keluarganya dari perkara bid'ah dan pelakunya. Maka penting kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga mengingatkan kepada keluarga kita, memberitahukan kepada mereka perkara bid'ah dan orang-orang yang melaksanakan bid'ah tersebut, sehingga ketika mereka tumbuh nanti, ketika kita tidak ada, mereka paham bahwasanya ini adalah bid'ah, ini adalah tidak boleh, ini adalah pelakunya, maka tidak boleh kita mendekatinya karena bid'ah ini sangat berbahaya sekali. Ya, bid'ah ini itu kalau sudah masuk pada hati seseorang, maka dia akan susah keluar, beda dengan maksiat. Kalau maksiat, orang itu tahu itu salah, maka mudah dia meninggalkannya. Tapi berbeda dengan perkara yang bid'ah, maka seseorang susah untuk meninggalkannya karena dia menganggap itu adalah sebuah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, penting kita mengajarkan kepada keluarga kita, orang yang di bawah kita, menjelaskan kepada mereka perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak benar di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Baik. Silahkan kalau yang mau bertanya. Ketika puasa itu apakah puasa Senin? Apakah kalau kita puasa dengan pesawat itu hanya hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu? Jadi Senin sampai itu. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, harus diketahui puasa sunnah itu kalau datang waktunya maka dia yang lebih afdal dikerjakan. Misalnya puasa kita di bulan Syawal, maka yang paling afdal dikerjakan di bulan Syawalnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang paling afdal. Ini dalam kondisi seseorang tidak bisa menggabungkan ibadah yang lain, waktunya mepet misalnya. Wah, Syawalnya sudah mau habis misalnya.
Maka afdalnya adalah kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau misalnya waktunya lapang, Syawalnya masih lama, maka kalau kita bisa mengerjakan Senin Kamis tersendiri itu lebih baik. Ya Senin Kamis tersendiri, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau bisa. Tapi kalau kita berat mengerjakan, maka kerjakan puasa Syawal. Kemudian kalau bisa kita di bulan Syawal ini juga puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, maka afdalnya puasa Ayyamul Bid. Puasa Syawalnya dipisahkan. Itu afdal. Tapi kalau seandainya berat, maka dikerjakan Syawal karena itu waktunya. Waktunya ketika datang waktunya itu yang lebih afdal dikerjakan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Enggak ada. Baik, silakan. Amalan setelah subuh itu kan ada amalan yang beberapa orang selama ini esok setelah mengetahui ada kejadian yang berbalik dia tidak mengerjakan lagi, maka ada penjelasan lain yang mengatakan bahwa pada saat itu ada amalan yang bekerjaan. Amalan setelah sholat subuh. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya tentu setelah sholat subuh itu ya banyak sebetulnya amalan yang bisa dikerjakan. Yang pertama tentu kita berzikir setelah sholat. Kemudian yang kedua adalah berzikir azkar sabah dan masa. Ya, zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketiga, berdiam diri kita di masjid itu sendiri ibadah. Orang berdiam diri di masjid menunggu setelah selesai sholat, maka itu ibadah tersendiri. Itu ibadah tersendiri. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, para malaikat itu mendoakannya madama fi musallah. Malaikat itu mendoakan orang selama dia masih di dalam tempat sholatnya. Maka kata para ulama, doa malaikat di sini ini lebih utama daripada doa malaikat di dalam sholat. Di dalam sholat ketika kita mengatakan amin, kata Nabi SAW, jika amin kita berbarengan dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosa kita. Ya, doa malaikat pada saat itu, di waktu amin itu, maka doa setelah kita berdiam diri di masjid, maka itu lebih utama daripada saat amin tersebut. Kenapa? Karena malaikat di sini mengulang doanya berkali-kali. Malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah ya rahmati dia, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahmu. Malaikat mendoakan kita berulang-ulang kali selama kita berada di tempat sholat kita. Sehingga ibadah habis sholat berdiam di masjid itu ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Ustaz, berarti ulun habis Isya belau selawasan ini Masjid Salman, kada bapak, yang penting kada disariki kau masjid. Ya sampai jam 10 ada masalah. Yang penting kada disariki ada masalah. Ya, maka disunnahkan ya seseorang dia berada di dalam masjid, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian banyak ibadah yang bisa dilakukan di waktu fajar. Ustaz, jika pagi petang sudah selesai, apalagi yang dilakukan banyak, baca Quran bisa. Ya, seseorang membaca Al-Quranul Karim atau dia mengulang hafalannya, ya. Maka banyak hal yang bisa dilakukan. Adapun masalah sholat di waktu syuruk, ya, atau disebut dengan sholat syuruk, ini emang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang menilai status hadisnya. Wallahu a'lam, yang zahir hadisnya adalah hadis yang lemah, ya, tetapi yang dinafikan itu adalah ganjarannya, bukan asal sholatnya. Adapun sholatnya tetap, karena syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Sholat syuruk itu artinya adalah awal waktu sholat duha. Kalau Anda melakukan syuruk, berarti Anda melakukan sholat duha di awal waktunya. Jadi bukan sholatnya yang ditiadakan, tetapi yang dipermasalahkan itu ganjarannya, fadilahnya. Itu yang dilemahkan. Fadilahnya yang dilemahkan, bukan asal sholatnya. Ustaz, terus pahalanya seperti apa? Karena orang Indonesia ini ketujuh hitung pahala. Iya, pahalanya seperti apa, Ustaz? Ya, pahalanya seperti apa kalau kita di awal, wallahu a'lam, ya, tidak dijelaskan. Ya, tetapi perlu kita ingat, ya, tentu duha itu memiliki keutamaan. Secara umum sholat duha memiliki keutamaan seperti kata Nabi, bersedekah dengan seluruh anggota badan kita. Tetapi sholat duha, ya, banyak keutamaan sholat duha. Yang jelas
dia akan mendapatkan keutamaan sholat duha itu sendiri. Apakah ada keutamaan lain? Wallahu a'lam. Yang tentu rahmat Allah, kurnia Allah itu sangat luas, sehingga sebetulnya banyak ya hal yang bisa dikerjakan setelah sholat subuh. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.